lebih membicarakan tentang proposisi. Apa sih itu logika dan apa sih hubungannya logika dengan proposisi? Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian logika. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran. Logika ini merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis dan sumber dari penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan juga saran ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian proposisi. Nah, istilah lain dari proposisi itu keputusan atau putusan. Proposisi itu kalimat pernyataan yang digunakan dalam logika formal yang memenuhi kriteria standar logika formal. Proposisi itu kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Lalu, kalimat proposisi itu mestinya mengandung subjek dan predikat, dan selalu berupa pernyataan. Jadi, jikalau kalimat itu berupa kalimat yang bersifat pertanyaan dan himbauan atau perintah, itu bukan kalimat proposisi ya. Terus, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih kalimat pertanyaan dan perintah itu tidak disebut proposisi? Kalimat yang bersifat pertanyaan atau perintah tidak dianggap proposisi itu sebab dia tidak bisa dipastikan apakah kalimat itu benar atau salahnya, dan perlu bukti atau uji coba terlebih dahulu untuk memastikan kalimat itu memang benar atau salah. Gimana nih dari teman-teman? Udah paham apa belum? Apa itu kalimat proposisi? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Lanjut, kita akan membahas tentang macam-macam proposisi. Nah, macam-macam proposisi ini dibagi jadi dua, yaitu sumber dan bentuk. Berdasarkan sumber, kalimat proposisi juga dibagi menjadi dua lagi nih, yaitu proposisi analitik dan proposisi sintetik. Yang pertama, proposisi analitik, yaitu pernyataannya sudah pada subjeknya, jadi tidak memberikan info yang baru. Contohnya, mangga adalah buah-buahan, jadi tidak ada info yang baru dari mangga tersebut. Selanjutnya, proposisi sintetik, yaitu pernyataannya belum ada di subjeknya, jadi harus mengalami uji coba. Contohnya, pepaya itu manis. Jadi harus ada yang mencoba pepaya itu apakah benar-benar manis atau tidak. Lalu, macam yang kedua yaitu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu proposisi kategorik, proposisi hipotetik, dan proposisi disjungtif. Yang pertama yaitu proposisi kategorik adalah mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Jadi seperti contoh, sebagian mahasiswa adalah santri. Jadi tidak ada syarat mahasiswa mana yang menjadi santri. Lalu proposisi hipotetik mengandung pernyataan dengan adanya syarat. Syaratnya seperti maka, apabila, jika, dan akan. Seperti contoh, bila Hasan rajin, dia akan naik kelas. Maka di sini syaratnya adalah jika Hasan rajin. Maka kalau Hasan itu rajin, dia akan naik kelas. Begitulah syaratnya. Terus yang ketiga yaitu proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif ini berbeda dengan proposisi kategorik dan hipotetik. Proposisi disjungtif ini berbedanya itu ada alternatif lain, pilihan lebih dari satu. Contohnya, Budi di toko atau di rumah. Jadi pilihannya itu ada dua, di toko atau di rumah. Nah, proposisi disjungtif itu juga dibagi menjadi dua, yaitu proposisi disjungtif yang sempurna dan tidak sempurna. Seperti contoh yang sempurna itu, Budi pakai baju warna putih. Jadi, contohnya ini sudah sempurna. Dan yang tidak sempurna itu, Budi pakai baju putih atau kuning. Jadi, masih memiliki dua pilihan. Nah, sekian dulu nih
pembahasan kita tentang proposisi. Nanti kita akan membahas yang lainnya juga. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi diriku sendiri dan untuk kalian semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.